Ya baik teman-teman semuanya, tahu nggak kenapa kita itu merasa berat sekali menjalani kehidupan ini? Tahu nggak kenapa selama ini kita sulit kali menemukan solusi, menemukan jalan atas masalah yang kita hadapi? Terkhusus ya buat anda saat ini yang sedang dikejar-kejar dengan hutang, tagihan, rentenir dan lain sebagainya. Kita sudah berupaya untuk melakukan berbagai cara, termasuk lewat jalur langit. Kita riyadhah, kita sholawat, kita baca Quran dan lain sebagainya. Tapi pertolongan Allah belum datang. Kadang-kadang kita itu bertanya dalam hati, harus bagaimana lagi, harus berbuat apa lagi. Menurut kita sudah maksimal bangun malam tahajud, duha, berdoa sama Allah supaya Allah kasih jalan, supaya Allah mudahkan. Terutama itu yang paling kita harapkan ketika kita dikejar hutang itu adalah mendapatkan keajaiban seperti yang kita lihat di YouTube gitu. Tapi faktanya ketika kita lakukan itu, kenapa kita belum dikasih jalan sama Allah, belum ditolong sama Allah? Nah, ada sebenarnya teman-teman satu hal yang sangat penting kita introspeksi diri, bahkan ini salah satu sebab kenapa hidup kita itu sulit, kenapa kok kita tuh sulit kali menemukan jalan keluar, kenapa kok kita tuh sulit kali keluar dari masalah, kenapa kok kita terasa sulit kali kita untuk bisa melunasi hutang-hutang kita. Apa itu teman-teman semuanya? Sebab karena dosa teman-teman semua. Karena dosa inilah yang jadi penghalang rezeki kita jadi sulit, doa kita belum sulit dikabulkan Allah, kemudian petunjuk jalan keluar belum dibuka sama Allah. Ya memang kelihatannya secara fisik kita beribadah sama Allah, kita tahajud, kita sholawat, kita istighfar, tapi bisa jadi ada dosa yang nggak kita sadari, sebenarnya itu jadi penghalang. Makanya introspeksi diri, jangan langsung kita menjudge, ini amalannya sudah ngamalin tahajud, sudah ngamalin sholawat, tapi belum ada pertolongan sama Allah, nggak bener. Ada juga yang bilang, mana mungkin kalau mau dapat duit itu ya harus kerja, bukan hanya sholat sujud berdoa, ya sholat juga berdoa juga, tapi kan harus kerja. Iya bener, usaha lahir dan batin. Tapi ingat teman-teman semuanya ya, kalau kita yakin dan percaya bahwa Allah itu kuasa, keajaiban itu ada, bahkan itu lebih dahsyat lagi teman-teman semuanya. Jalur langit itu menurut saya itu jalur yang lempeng, jalur yang lurus, meskipun prosesnya itu panjang ya, ada ujian itu tadi. Tapi yang terpenting itu teman-teman semuanya, introspeksi diri deh. Tanya hatimu, tanya jiwamu, tanya dirimu, introspeksi diri. Bisa jadi dosa kita ini ya belum bersih lah, walaupun sebenarnya kita namanya manusia itu tidak ada manusia yang tidak berdosa, semuanya berdosa. Tapi paling tidak salah satu sebab terbesar tuh karena dosa kita. Makanya perbanyak minta ampun. Nah, kalau terkait masalah amalan ya teman-teman sebenarnya, kalau kita dihadapkan pada masalah dan kita bingung harus berbuat apa, sebenarnya kalau kita istiqomah mendawamkan istighfar itu sudah mencakup segalanya. Insya Allah masalah itu akan diselesaikan Allah, rezeki itu akan dimudahkan, keluarga itu akan diharmoniskan. Tapi kuncinya teman-teman semuanya istiqomah dalam mengamalkan itu. Nah, coba deh introspeksi diri. Introspeksi diri, tanya diri, kenapa Allah belum kabulkan doa? Kenapa kita sulit sekali untuk keluar dari masalah? Kenapa kita merasa kok hutang kita tunggu lunas-lunas? Coba deh fokus minta ampun sama Allah. Anda nggak usah cari solusi dulu, tapi cari ampunan Allah dulu. Kejar itu dulu ampunan Allah teman-teman semua. Kalaupun Anda sudah melakukan banyak amalan tapi ternyata Anda belum menemukan solusi, Allah belum kasih jalan, hutang Anda nggak lunas-lunas, justru kadang Anda sudah melakukan ikhtiar langit tapi masalah itu makin banyak. Jadikan semua kesulitan itu teman-teman semua sebagai jalan ampunan atas dosa yang kita lakukan. Anggap aja nih sebagai hukuman. Selama ini sebelum kita terpuruk ya dikejar-kejar utang, selama ini kita hidupnya enak, kita lupa sama Allah, bahkan kita melalaikan kewajiban, nggak mau dekat sama Allah, nggak mau dengar nasihat-nasihat, sehingga Allah itu disentil sedikit, kita dikasih masalah, diberikan dibuat hidup kita susah, dibuat kita terpuruk, dibuat bisnis kita bangkrut, dibuat semuanya itu kacau. Akhirnya pun kita sadar,
kita minta ampun sama Allah. Nah, jadikan itu semuanya, kesulitan-kesulitan yang kita alami itu, Anda dihina, Anda dimarahin itu sebagai jalan ampun atas dosa yang pernah kita lakukan. Makanya teman-teman semuanya, ketika semuanya sudah gelap, Anda nggak tahu harus berbuat apa, mulai dari mana, nah mulai perbaiki sholatnya, banyak minta ampun sama Allah. Coba deh lakukan teman-teman semuanya. Yang terpenting itu ini teman-teman semuanya, libatin Allah, pokoknya semuanya itu Allah. Karena semua kehidupan kita di dunia itu Allah yang kendalikan, Allah yang pegang. Kita nggak punya kuasa sama sekali. Jadi banyak minta ampun teman-teman semuanya, banyakin istighfar. Saya sholat banyak istighfar 100 kali. Ya, sholat 5 waktu ya, 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu selesai subuh baca istighfar astagfirullahaladzim, selesai zuhur baca lagi 100 kali, subuh 100, zuhur 100, asar 100, sampai kisah jadi 500, kita tambah lagi sholat sunatnya, sholat taubat, sholat hajat dan lain sebagainya. Coba dia lakukan itu, pelan-pelan nanti Allah akan buka jalan teman-teman semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.